Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan jenis dan tahapan penelitian keperawatan. Jenis dan tahapan penelitian keperawatan itu secara general dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu adalah penelitian keperawatan dengan jenisnya yaitu kuantitatif, dan yang kedua adalah jenisnya kualitatif. Oke. Nah, penelitian yang pada jenis kuantitatif ini biasanya variabel atau hasil yang ditunjukkan adalah datanya kaitannya dengan yang berupa nilai-nilai atau angka-angka, gitu ya. Sementara yang kualitatif ini datanya nanti lebih ke arah informasi, gitu. Jadi perbedaannya adalah di sana. Kalau kuanti nanti kita bicaranya adalah angka-angka, sementara di kualitatif nanti datanya bicaranya adalah tentang informasi atau fenomena dari suatu masalah keperawatan yang diteliti. Gitu. Nah, ini ada ringkasan ya bagaimana dibuat secara tabel kaitannya dengan perbedaan riset kuantitatif dan kualitatif gitu ya. Nah, untuk karakteristik yang pertama adalah data variabelnya. Gitu ya, tadi disebutkan di awal kalau penelitian kuantitatif dia bentuknya adalah nilai atau angka. Sementara kalau di riset kualitatif, data variabelnya adalah bentuknya informasi atau data fenomena, gitu ya. Kemudian analisisnya bagaimana? Kalau analisisnya yang digunakan untuk analisis data, karena di penelitian kuantitatif ini adalah berupa nilai atau angka, maka yang digunakan adalah operasional matematika, ya. Jadi penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian. Jadi operasional matematika yang digunakan untuk melakukan analisa. Walaupun nanti yang digunakan adalah menggunakan suatu aplikasi, misalkan tentang SPSS dan sebagainya yang kaitannya dengan statistik. Kemudian kalau kualitatif, bagaimana analisisnya? Nah, kalau kualitatif, analisisnya adalah kemampuan si researcher untuk membuat suatu tema atau membaca suatu informasi. Artinya adalah peneliti itu sendiri nanti di penelitian kualitatif yang berperan sebagai alat untuk menganalisa. Kemudian pengumpulan datanya bagaimana? Kalau kuantitatif, karena dia berupa nilai-nilai dan angka, tentu saja ada alat yang digunakan untuk menghasilkan angka-angka tersebut, yaitu adanya alat ukur. Misalkan penelitian tentang berat badan, maka ada alat ukur timbangan. Misalkan penelitian tentang tekanan darah, maka ada alat ukur sphygmomanometer. Nah, contohnya seperti itu. Nah, kalau di kualitatif, karena dia berupa informasi, maka yang digunakan adalah bukan suatu alat, tapi suatu metode. Misalkan metodenya adalah menggunakan wawancara atau pengamatan atau observasi, gitu ya. Nah, itu beda. Kemudian untuk ukuran variabel ya, karena tadi di kuantitatif ada nilai-nilai atau angka-angka hasil pengukuran, tentu saja ada satuannya. Itu contohnya apa? Berat badan maka ada satuan kilogram. Tinggi badan ada satuan sentimeter, gitu ya. Tekanan darah ada satuan mmHg dan sebagainya ya, jadi ada satuannya. Sementara kalau di kualitatif tidak ada satuan datanya karena dia berupa informasi hasil wawancara gitu. Kemudian untuk simpulannya bagaimana? Simpulannya nanti dia menggunakan uji statistik kalau di kuantitatif gitu ya. Tapi kalau di kualitatif maka simpulannya menggunakan logika berpikir. Itu tadi yang saya sebutkan, di mana bahwa kualitatif menggunakan peneliti sebagai instrumennya atau alat analisisnya. Gitu ya. Kemudian untuk isi simpulannya kuantitatif berupa angka-angka, sementara nanti di kualitatif menggunakan kalimat. Nah, ini kaitannya dengan tahapan penelitian. Jadi tahapan penelitian itu ada tahapan persiapan, ya, perencanaan penelitian yang didokumentasikan dalam bentuk protokol atau proposal penelitian. Kemudian ada tahapan pelaksanaan. Yang ketiga tahapan pengolahan data dan analisis data. Yang keempat tahapan penulisan hasil penelitian dan hingga sampai dengan publikasi. Nah, ini secara general ya, tahapan-tahapan itu juga nanti semuanya kan tergambar pada proposal maupun laporan penelitian. Nah, ini ada perbedaan juga karena kita membicarakan dua jenis penelitian ya, yaitu adalah kuanti dan kualitatif. Maka di sini juga nanti akan ada perbedaannya kaitannya dengan tahapan-tahapan mengerjakannya atau pelaksanaan. Yang pertama dari poin identifikasi masalah, pemilihan masalah, perumusan masalah, dan judul penelitian. Tidak ada perbedaan kaitannya dengan
bagaimana kita mencari masalah untuk penelitian kuanti maupun kuali. Sama, gitu ya. Tetap ada latar belakang pada penelitian kuanti dan kuali, tetap ada tujuan, tetap ada rumusan masalah, tetap ada judul dan sebagainya. Kemudian yang poin kedua adalah tinjauan pustaka. Di keduanya juga ada tinjauan pustaka, baik itu kuanti maupun kualitatif, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah kerangka konsep. Nah, ini yang membedakan, ya. Di kualitatif tidak ada kerangka konsep. Kenapa? Karena kerangka konsep itu digunakan sebagai arahan dari apa? Dari penelitian ini supaya arahnya tetap sesuai dengan koridor koridor teoritisnya, gitu ya, karena kerangka konseptual itu dianggap sebagai suatu teori, kemudian uh, dugaan teori ini nanti yang kemudian menjadi jawaban di penelitian. Sementara di kualitatif tidak bisa dibatasi dengan dugaan jawaban nanti. Kenapa? Karena kualitatif kita bicaranya adalah kualitas. Itu ya, artinya adalah dari metode wawancara yang dilakukan, wawancara observasi yang dilakukan adalah jawabannya adalah tidak boleh diarahkan oleh peneliti untuk sesuai dengan teori, tidak. Ya, tapi harus murni dia diberikan kebebasan. Artinya informasi yang disampaikan oleh partisipan pada penelitian kualitatif ini boleh, ya boleh tidak sesuai dengan konsep atau teori yang ada. Nah, itu adalah bedanya. Hipotesis penelitian adalah jawaban sementara dari penelitian. Nah, di kualitatif juga tidak boleh ya peneliti membuat jawaban sementara atau dugaan sementara dari penelitiannya. Tidak boleh. Kenapa? Karena yang diteliti adalah manusia itu sendiri dengan kualitatif, maka diberikan kebebasan. Tidak boleh dibatasi, dia harus menjawab sesuai dengan dugaannya si peneliti. Nah, itu adalah perbedaan di kualitatif dan kuantitatif. Sementara di lain-lainnya ya variabelnya sama ya, ada klasifikasi, definisi ya. Kalau di kualitatif istilahnya saja yang beda, identifikasi variabel namanya. Kalau di poin berikutnya rancangan penelitian juga ada keduanya, penentuan sampel, partisipan ya. Kalau di kuantitatif istilahnya adalah responden untuk mengatakan peserta yang ikut penelitian. Kalau di kualitatif menyebutnya dengan partisipan, gitu ya. Hanya itu bedanya. Responden untuk kuantitatif, partisipan untuk kualitatif. Pengumpulan data juga sama, ada pengumpulan data yang dilakukan, ada analisa data yang dilakukan, ada interpretasi hasil yang dilakukan juga, dan juga ada penulisan kesimpulan atau penarikan kesimpulan yang dilakukan, baik itu kuanti maupun kualitatif. Ya, jadi sampai sini saya kira cukup jelas. Nah, tahap persiapan apa saja yang dilakukan ya? Tahap persiapan tadi disebutkan, mengidentifikasi masalah, tujuan, dan manfaat penelitian. Ya. Nah, dari mana tahapan itu nanti dilakukan? Ya, sudah dilakukan identifikasi masalah, merumuskan tujuan dan manfaat penelitian, kemudian dilakukan suatu penelusuran literatur atau studi kepustakaan, gitu ya. Misalkan apa? Dari kumpulan-kumpulan teori yang berhubungan dengan masalah penelitian, kemudian dibuat kerangka teorinya dan dibuat kerangka konseptual penelitian, gitu ya. Nah, itu adalah tahapan persiapan. Kemudian mengidentifikasi variabel-variabelnya. Variabelnya apa saja sih kira-kira yang mau diteliti ya, didefinisikan, kemudian ditentukan alat ukurnya ada atau tidak. Kemudian dilihat ketika nanti menggunakan alat ukur ini, maka hasil ukurnya berupa apa, satuannya apa dan sebagainya. Kemudian skala datanya apa. Nah, itu contoh tahap persiapan mengidentifikasi variabelnya, gitu ya. Kemudian juga merumuskan hipotesis atau pertanyaan penelitiannya, gitu ya. Apakah hubungannya ini dengan ini, apakah faktor ini dan sebagainya. Gitu ya. Itu adalah di tahap persiapan, gitu ya. Kemudian tahap persiapan yang berikutnya sudah menentukan variabelnya, kemudian menentukan desain penelitiannya, gitu ya. Menentukan desain penelitiannya, misalkan menentukan alat ukurnya tadi. Alat ukurnya apa? Ya instrumennya ya untuk mengukur atau menilai variabelnya, gitu ya. Di mana syarat instrumennya harus baku ya, harus baku. Kalaupun tidak baku ya harus harus diuji ya, diuji apanya? Reliabilitas dan validitasnya. Gitu. Kemudian persiapan yang berikutnya desain ini kaitannya dengan populasi dan sampel penelitiannya ya. Jadi populasinya siapa, berapa, terus sampelnya berapa dan sebagainya. Itu adalah di desain penelitian. Kemudian berikutnya adalah tahapan pelaksanaan. Pelaksanaan ini biasanya kaitannya dengan proses pengambilan data, gitu ya, pengambilan data.
Nah, di sini tentu saja ada metode yang digunakan. Di sini ada metode wawancara, ya. Biasanya wawancara ini digunakan pada jenis penelitian yang kualitatif, gitu ya. Kemudian ada observasi, ya observasi ini bisa penelitian kuali dan kuanti juga bisa dilakukan observasi. Misalkan uh, meneliti tentang variabelnya adalah kemampuan melakukan tindakan pemasangan infus, gitu ya. Maka yang digunakan adalah lembar observasi pemasangan infus atau SOP pemasangan infus. Nanti diobservasi, di checklist dilakukan dan tidak, gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah kuesioner. Nah, kuesioner ini misalkan mau mengukur tentang tingkat pengetahuan ya, ada kuesionernya, gitu ya. Nah, ini biasanya seringnya adalah kuesioner ini digunakan pada penelitian kuantitatif. Kemudian berikutnya ini adalah tahapan pengumpulan data atau pengolahan data ya. Dari data-data yang sudah didapatkan dari proses pengumpulan data tadi, baik menggunakan wawancara, maupun menggunakan lembar observasi, maupun menggunakan kuesioner, gitu ya. Nah, itu dilakukan pengumpulan data, dikelompokkan, dicoding, ditabulasi, ya, direkap, kemudian di analisis, gitu ya, dilakukan analisis data. Setelah dilakukan analisis data, maka dituliskan hasil analisisnya. Nah, hasil analisisnya itu biasanya uh, dituliskan sifatnya informatif. Informatif misalkan kuantitatif ini disajikan dalam bentuk tabel-tabel, grafik gitu ya. Kalau kualitatif biasanya di penjelasan narasi dan sebagainya. Ketika hasil-hasil realnya sudah tampil, kemudian dilakukan pembahasan, gitu ya. Nah, pembahasan ini biasanya isinya adalah ada fakta, opini, gitu ya. Jadi ada fakta, opini, dan juga literatur, gitu ya. Jadi artinya apa? Misalkan ada faktanya apa? Oh, dari hasil pengukurannya, misalkan penelitian tentang bahwa misalkan jenjang pendidikan mempengaruhi atau pengetahuan mempengaruhi efektivitas tindakan pemasangan infus misalkan. Oh, ternyata hasilnya itu tidak mempengaruhi, tidak ada hubungannya pengetahuan dengan pemasangan infus. Itu misalkan, oh padahal secara teori misalkan ada hubungan harusnya, gitu ya. Nah, nanti pendukungnya apa literaturnya? Oh, ternyata misalkan pemasangan infus itu karena dia hanya aspek psikomotor atau keterampilan, ya misalkan karena dia suatu hal yang dilakukan, ya tindakan, misalkan kalau dia melakukan secara terus-menerus saja, itu pasti dia akan hafal atau mahir atau terampil, misalkan gitu. Nah, itu justifikasinya dari peneliti misalkan. Dia jadi tidak perlu kemudian dia harus raih jenjang pendidikan tertentu dengan gelar tertentu untuk bisa mahir memasang infus misalkan begitu ya. Itu adalah contoh bagaimana kita membuat suatu fakta ya. Fakta itu adalah dari hasil penelitiannya apa yang muncul ya. Kemudian opini itu adalah penjelasan dari kita, literasi itu adalah dari pendukung-pendukung literatur yang mungkin mendukung dari hasil atau opini kita gitu ya. Nah, itu yang dituliskan di pembahasan. Ketika itu semua sudah dilakukan di pembahasan, maka dibuat suatu kesimpulan, penutup, dan dibuat suatu misalkan manuskrip gitu ya, atau laporan utuh yang kemudian nanti dipublikasikan. Kalau dipublikasikan dalam artikel ilmiah, maka dia harus tertulis dalam jurnal ya atau manuskrip gitu ya. Kalau dia mau dipublikasikan secara luring, misalkan ditaruh di perpustakaan, ya dia harus berbentuk dalam bentuk full draft laporan penelitian. Ya, itu adalah contoh mempublikasikan. Kenapa publikasi? Karena tujuan penelitian jangka pendek, yaitu adalah menyelesaikan masalah yang terjadi pada setting penelitian tersebut. Jangka panjangnya adalah menambah pengetahuan. Jadi dipublikasikan supaya mendukung tujuan penelitian, yaitu adalah menambah pengetahuan. Baik, secara general, kalau saya gambarkan apa yang sudah saya jelaskan tadi, maka dia tergambar dari bagan ini. Gitu ya, secara keseluruhan. Misalkan apa? Oh, bagaimana menentukan sumber masalah penelitian? Oh, bisa berdasarkan fenomena empiris atau fenomena yang terjadi di sekitar kita, maupun berangkatnya dari teoritis, dari membuktikan suatu teori. Gitu ya. Nah, misalkan apa teori bahwa misalkan ketika saya melemparkan misalkan ya melemparkan apel ini ke atas maka dia akan
turun lagi ke bawah. Nah, apakah itu kan teorinya, apakah itu sesuai dilakukan penelitian? Gitu ya. Contoh kalau di bidang keperawatan apa? Misalkan, oh terjadi plebitis jika infusnya tidak diganti lebih dari 3 hari, secara teori seperti itu. Gitu ya. Kalau kemudian bagaimana kalau misalkan saya gantinya, misalkan saya ganti tusukan di tangan yang berbeda tapi tetap menggunakan alat yang sama. Nah, apakah tetap terjadi plebitis atau tidak misalkan. Nah, untuk tahu jawaban itu maka harus dilakukan penelitian. Nah, itu ya. Jadi itu adalah bagaimana kita mencari atau mencari masalah penelitian yang berangkatnya dari membuktikan teori. Gitu ya. Kemudian dilakukan masalah penelitian, dirumuskan tujuan dan manfaatnya, dilakukan penulisan literatur, tadi ya ditentukan definisi variabel-variabelnya, alat ukurnya, ya desain penelitiannya, instrumennya, sampelnya, populasinya, kemudian dilakukan pengambilan data, kemudian dilakukan analisis, tuliskan hasilnya dan dipublikasikan. Gitu ya. Jadi secara keseluruhan ada pada gambar bagian ini yang sudah saya jelaskan. Gitu. Nah, ini lebih detail menjelaskan tentang bagaimana kita menemukan sumber masalah penelitian, gitu ya. Jadi misalkan sumber masalah penelitiannya, yang pertama ya kita mau mencari tahu itu dari ya identifikasi bidang kekhususan. Misalkan apa? Oh, saya bidang keperawatan mau penelitiannya. Keperawatan itu ada banyak khususannya. Misalkan mau spesifik apa? Keperawatan jiwa, medical bedah, perawatan anak, maternitas, dan sebagainya. Oh, misalkan keperawatan medical bedah. Perawatan medical bedah itu ada banyak. Misalkan membahas penyakit apa? Penyakit DM, hipertensi, ya stroke dan sebagainya. Oh, misalkan DM, gitu ya. Oh, DM lagi, spesifiknya mau ke apanya? Misalkan, oh, masalah pada pasien DM, misalkan kaitannya dengan kepatuhan pengobatannya. Misalkan, oh, apalagi? Misalkan kaitannya dengan luka gangrennya, dan sebagainya. Ya. Jadi, penemuan masalah penelitian itu bisa sesuai dengan bidang atau kekhususannya. Ya. Jadi, mana minat yang mau dipilih, kemudian dari minat itu nanti baru dicari masalah apa sih yang terjadi pada bidang itu atau urusan itu, gitu ya. Itu pemilihan pokok masalah dan perumusan masalah, gitu ya. Jadi itu adalah gimana kita menemukan sumber masalah dan penelitian. Nah, ini tadi yang sudah saya jelaskan bahwasannya sumber masalah penelitian itu ada dua, ada dari empiris atau fenomena empiris atau yang terjadi di sekitar kita di lapangan yang kita temui, atau bisa berangkatnya dari teoritis, dari teori-teori, membaca teori yang sudah ada, kemudian kita buktikan apakah itu sesuai dengan di lingkungan kita atau di area kita. Teori yang sudah ada tersebut, nah, itu dilakukan uji dengan melakukan penelitian. Menentukan tujuan penelitian, ya tujuan penelitian secara esensi itu ada dua, tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum itu adalah menjawab tujuan utama penelitian, misalkan penelitiannya adakah hubungan antara A dan B, ya misalkan, atau adakah hubungan antara makan pagi sarapan dengan tingkat kecerdasan, misalkan itu ya. Tuh. Tujuan umumnya ya sudah kita mau mengetahui apakah ada hubungan antara sarapan dengan tingkat kecerdasan. Nah, kalau tujuan khususnya bagaimana? Tujuan khusus itu nanti menilai secara detail kecil-kecil apa yang ada di tujuan umum. Contohnya apa tadi kan? Tujuan umumnya mengetahui hubungan sarapan dengan tingkat kecerdasan anak SD misalnya. Gitu ya. Nah, tapi tujuan khususnya apa misalkan? Mengetahui misalkan apa sih tingkat atau apa nilai ya atau angka sarapan anak SD, gitu ya. Apakah memang mereka itu sering sarapan, tidak pernah sarapan, atau banyak yang lebih sarapannya dan sebagainya. Nah, itu kita mau cari dulu. Kemudian yang kedua, misalkan tujuan khususnya untuk mengetahui tingkat kecerdasan anak SD. Nah, sebenarnya tingkat kecerdasan mereka itu sekarang itu berada di level berapa, gitu ya. Nah, itu misalkan, nah seperti itu ya contoh. Jadi mencari data kecil-kecil lagi, gitu ya, di tujuan umum yang sudah kita susun. Nah, itu adalah tujuan khusus. Kemudian melakukan penulisan literatur, ya tadi, jadi sudah ditemukan variabel-variabel masalah penelitian yang mau diteliti, ya kita cari literaturnya, kita tampilkan itu nanti munculnya di tinjauan pustaka. Di mana tinjauan pustaka itu ya isinya teori dan konseptual. Dan tentu saja harus up to date, gitu ya, harus update, ya, harus terkini, tidak boleh yang sudah
lama dan usang. Gitu. Kenapa? Karena sebenarnya ilmu itu kan selalu berkembang, gitu ya. Kalaupun dulu sudah ada ilmu, pasti sekarang ada update, gitu ya. Ada penjelasan terbarunya tentang ilmu tersebut, gitu ya. Tidak melulu kemudian ilmu baru tidak. Kemudian berikutnya adalah merumuskan hipotesis, pertanyaan penelitian, ya. Hipotesis ini adalah pernyataan sementara atau jawaban sementara dari penelitian yang dilakukan. Gitu. Nah, kemudian berikutnya menentukan desain penelitian. Nah, ini biasanya ada di bab 3 ya. Jadi menentukan desain penelitian kuantitatif, kualitatif, ya, deskriptif, analitis dan sebagainya. Kemudian desain penelitian juga mencari tahu tentang apa? Ya rencana kalau proposal ya rencana penelitiannya kapan, pengumpulan datanya kapan, analisisnya kapan, ya variabelnya apa saja, definisinya bagaimana, alat ukurnya apa saja, respondennya siapa, dan sebagainya. Nah, itu adalah di desain penelitian juga. Gitu ya, menentukan sampel ini tadi ya, jadi menentukan sampel misalkan dari 1.000 anak SD yang ada di wilayah A, apakah 1.000 itu akan diteliti semua ataukah hanya diambil sampelnya saja yang harapannya sampel ini bisa menggambarkan 1.000 anak SD tadi yang mau diteliti ya. Itu juga perlu ditentukan di proposal penelitian atau rencana penelitian. Gitu ya. Nah, sampel ini juga biasanya ada kriterianya ya, ada kriteria sampelnya, ada jumlah sampel relevan tadi ya, sampel size, dan ada metode yang mau digunakan untuk mengetahui berapa jumlah sampel itu ada rumus-rumusnya yang perlu ditentukan. Kemudian berikutnya adalah menentukan instrumen penelitian ya, alat ukur penelitian. Variabel-variabel itu tadi kan ada definisinya, ada skalanya, ada alat ukurnya dan ada satuannya. Tentu saja dia membutuhkan suatu instrumen ya, instrumen tadi misalkan ada alat gitu ya. Kalaupun pengetahuan yang tidak ada alat maka instrumennya adalah kuesioner dan sebagainya ya. Di mana instrumen itu dia harus baku ya, harus baku artinya adalah dia sudah valid. Kalaupun belum baku membuat baru, memodifikasi dan sebagainya, maka dia harus dilakukan suatu uji. Ujinya adalah uji validitas dan uji reliabilitas, gitu ya. Harapannya instrumennya itu valid, tepat, sasaran, mengukur apa yang harus diukur, gitu ya, reliable, konsisten, ajak, gitu ya, tidak berubah-ubah. Itu artinya adalah valid dan reliable. Berikutnya adalah melakukan pengambilan data, seperti tadi yang sudah saya sebutkan, bisa melalui metode wawancara maupun lembar observasi, maupun juga menggunakan suatu kuesioner atau angket. Ya. Nah, yang perlu dipastikan ketika akan melakukan proses pengambilan data adalah pastikan responden mengisi lembar persetujuan atau informed consent, menandatangani lembar informed consent, ya, supaya apa? Supaya memang penelitian yang dilakukan itu nanti tidak melanggar etik, gitu ya. Jadi tidak melanggar etik penelitian, gitu, yaitu atas persetujuan responden. Gitu. Kemudian dilakukan pengolahan dan analisa data, ya, dilakukan coding, tabulasi, rekap data, kemudian dilakukan suatu uji analisis, gitu ya. Misalkan kalau penelitian kuantitatif, ya dia menggunakan uji statistik, gitu ya. Kalau misalkan kualitatif, ya dia dilakukan suatu analisa untuk membuat suatu tema-tema dan sebagainya, gitu ya. Kemudian setelah dilakukan analisis maka dituliskan hasil analisisnya ya, menuliskan hasil analisis bisa dalam bentuk tabel ya, grafik, kemudian penjelasan narasi yang semuanya tujuannya adalah atau sifatnya adalah bersifat informatif gitu ya. Jadi dituliskan semua hasilnya, analisisnya, kemudian dilakukan pembahasan tadi ya sudah saya sebutkan, dibahas ya dengan menunjukkan fakta, opini dan juga literasi atau pendukungnya gitu ya, untuk menunjukkan apakah hasilnya ini nanti memang dia valid atau tidak, menjawab penelitian atau tidak dan sebagainya. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Bagaimana kita secara sederhana belajar tentang jenis dan juga tahapan-tahapan penelitian ya, di mana jenis ini tadi ada dua, kuanti dan kuali, dan kita belajar tahapannya dan isinya juga nanti sesuai dengan jenisnya tadi, yang jenisnya di kuanti maupun jenisnya di kuali. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.